Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Fasya Firmania, MPM 10100119123. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung akan menjelaskan judul skripsi saya yang berjudul Hubungan Tingkat Penghasilan Orang Tua dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, selanjutnya untuk dari latar belakangnya sendiri, stunting sendiri dia tuh merupakan balita yang dengan panjang ataupun tinggi badan kurang dari -2 jika dibandingkan dengan anak seumurnya. Nah, stunting sendiri dia tuh dapat mempengaruhi sekitar 20,8% atau 149 juta balita di bawah usia 59 bulan. Nah, faktor terjadinya dari stunting sendiri dia tuh dapat disebabkan oleh kondisi penghasilan yang kurang, gizi ibu yang kurang saat hamil, penyakit pada bayi ataupun gizi bayi yang dia tuh kurang. Nah, penyebab dari stunting sendiri dia tuh dapat terjadinya gangguan kognitif, motorik, dan juga postur tubuh yang dia tuh tidak maksimal ketika beranjak dewasa. Nah, tadi sudah disinggung bahwa dia tuh dapat disebabkan oleh dari kondisi penghasilan. Nah, apabila dari penghasilan yang dia tuh tinggi, dia tuh dapat menurunkan stunting hingga 65%. Nah, sehingga dari faktor sosioekonomi sendiri pada keluarga, dia tuh dapat berpengaruh besar dalam menetapkan jumlah makanan dalam suatu keluarga tersebut. Nah, untuk dari tujuan umumnya sendiri, itu untuk mengetahui hubungan antara tingkat penghasilan orang tua terhadap keadaan stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Soreang. Tujuan khususnya sendiri itu mengetahui tingkat penghasilan orang tua di Puskesmas Soreang dan juga mengetahui keadaan stunting pada balita di Puskesmas Soreang. Dan yang ketiga itu menganalisis hubungan tingkat penghasilan orang tua terhadap keadaan stunting pada balita usia 0 di Puskesmas Soreang. Nah, untuk dari metode penelitiannya sendiri, untuk dari populasi targetnya sendiri, itu adalah balita usia 0 sampai 59 bulan. Dan untuk dari populasi terjangkaunya sendiri, itu balita usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Soreang tahun 2022. Untuk dari cara pengambilan sampelnya menggunakan metode consecutive sampling. Dan untuk desain penelitiannya menggunakan cross-sectional, besar sampelnya sebanyak 48 subjek. Untuk dari rancangan penelitiannya sendiri, menggunakan metode observational analytic diambil dengan formulir menggunakan data primer. Nah, untuk dari variabel bebasnya sendiri, itu dari tingkat penghasilan orang tua, variabel terikatnya, stuntingnya meliputi tinggi badan ataupun panjang badan pada anak, dan untuk dari alat pengelolaan datanya, itu univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-square. Nah, untuk dari tempat dan waktu penelitian sendiri, itu Puskesmas Soreang pada bulan Maret hingga Desember 2022. Nah, untuk dari hasil dan juga dari pembahasannya sendiri, itu untuk dari hasil univariatnya sendiri, didapatkan dengan mayoritas tertinggi itu usia 48 hingga kurang dari 59 bulan dengan frekuensi 19 dan persentase 39%. Nah, yang kedua itu usia 36 sampai kurang dari 48 dengan frekuensi 10 persentase 20. Lalu didapatkan 12 sampai kurang dari 24 bulan, itu frekuensi 9, persentase 18%. Nah, lalu 24 sampai kurang dari 36, frekuensi 6, persentase 12%. Dan yang terakhir, itu 0 sampai kurang dari 12 bulan, frekuensi 4, dan persentase itu 8%. Nah, untuk dari karakteristik tingkat penghasilan, untuk mayoritas tertinggi itu didapatkan penghasilan orang tua dengan penghasilan yang dia tuh rendah, dengan frekuensi dia tuh 15 dan persentase 31. Untuk selanjutnya itu sangat tinggi, frekuensi 14, persentase 29. Lalu yang tinggi itu frekuensi 11, persentase 22. Yang terakhir itu yang sedang, frekuensi 8 dan persentase 16%. Nah, untuk dari karakteristik stunting sendiri, balita yang tidak stunting, frekuensi 28, persentase 54, stunting sendiri frekuensinya 22 dan persentasenya 45. Nah, untuk dari analisis bivariat sendiri, itu pada tabel 4.1 mengenai hubungan tingkat penghasilan dengan kejadian dari stunting, itu kejadian tidak stunting mayoritasnya dialami oleh anak dengan orang tua berpenghasilan sangat tinggi sekitar 22%, sedangkan kejadian stunting mayoritasnya dialami pada anak dengan orang tua berpenghasilan rendah itu 25%. Nah, hasil dari bivariat sendiri itu menggunakan uji jari Chi-square didapatkan dari p-value-nya adalah kurang dari 0,001. Nah, lalu untuk simpulannya sendiri, itu tingkat penghasilan yang rendah pada orang tua di Puskesmas Soreang itu sebanyak 15 orang atau 31%. Kejadian stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Soreang sebanyak 22%
22 orang atau 45%. Dan kesimpulannya sendiri itu terdapat hubungan antara tingkat penghasilan orang tua dengan kejadian stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.